Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Nelatai, Salam Sujud Kerende Melempang. Saya Sentiriwani dari Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 6, NIM 1800064. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan topik kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur yang artinya seseorang yang melakukan kegiatan bisnis atau kewirausahaan yang memiliki kemampuan dalam mengelola bisnisnya. Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, dan cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan seseorang. Upaya berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Di sini di dalam kewirausahaan tentu kita memiliki sebuah impian. Di sini ada sebuah pertanyaan, kemana Anda setelah kuliah? Pertanyaan ini sekilas singkat, namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnadi tahun 2005, terhadap 5 pengangguran tinggi negeri Indonesia ditemukan hampir 75% responden atau mahasiswa tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus kuliah. Nah, di sini kita temui juga motivasi yang bisa memberikan atau yang bisa diberikan kepada mahasiswa mengenai sebuah impian tersebut. Yang pertama yaitu motivasi untuk meraih impian. Impian adalah ambisi dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Di dunia ini, tumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih hebat untuk itu berkat impian orang-orang besar. Orang-orang besar itu adalah para pemimpin. Orang-orang yang tidak mempunyai impian, seperti orang yang naik angkut justru kemana saja sehingga waktu hidupnya tidak efektif. Orang-orang yang berhasil mencatat nama dalam sejarah rata-rata mempunyai ciri khas yaitu mempengaruhi impian mereka. Dan cara yang kedua yaitu impian merupakan sebuah sumber motivasi. Impian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Bahkan, impian dapat menjamin keberhasilan. Mereka senantiasa menjadi sumber motivasi sehingga mencapai tujuan atau menanggapi tujuan selanjutnya. Dorongan motivasi itulah yang akan menggerakkan tubuh dan mengatur strategi yang harus ditempuh. Misalnya, bagaimana mencari informasi dan menjalin komunikasi maupun bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Impian menjadi manusia penuh pilih dengan kinerja. Impian itu sendiri sebenarnya yang merupakan sumber energi menghadap tantangan yang lebih mudah. Menurut Anis Lin, hidup ini mengerut atau berkembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang. Terdapat 4 tips sederhana untuk menjalin impian sebagai sumber energi kita, yaitu disingkat dengan kata plus, yaitu percaya, loyalitas, ulet, dan sikap mental positif. Rasa percaya yang menjadikan seseorang pantang menyerah meskipun orang lain mengkritik atau menghalanginya. Selanjutnya, impian menjadikan kehidupan manusia yang lebih mudah dijalani. Di sini, impian menjadi manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan.
Sebab impian dapat menimbulkan kemauan keras untuk merealitaskan. Para pencipta puisi Belanda atau mengatakan tidak ada sesuatu yang sulit selama masih ada kemauan. Kunci kebahagiaan adalah mempunyai impian, sedangkan kunci kesuksesan itu sendiri adalah mewujudkan suatu impian. Dan selanjutnya, impian merupakan sumber motivasi. Impian akan mengubah pikiran bawah sadar seseorang, bahkan impian dapat menjamin keberhasilan, karena senantiasa menjadi sumber motivasi sehingga mencapai tujuan atau menanggapi tujuan selanjutnya. Selanjutnya, impian harus smart. Di sini yang dikatakan smart merupakan singkatan pertama dari tujuan, dan yang ada inginkan harus spesifik. Mengapa menginginkannya? Apa yang mendasari Anda? Kapan keinginan itu akan didapati? Bagaimana cara Anda mendapatkannya? Di mana itu bisa Anda mewujudkan? Dan siapa yang membantu Anda untuk mewujudkannya? Kedua adalah yakni terukur. Maksudnya adalah yang Anda inginkan atau yang Anda impikan masih dalam batas kemampuan Anda serta impian tersebut masih berada di dalam kontrol Anda. Yang ketiga adalah achievable, yang artinya bahwa sudah ada prosedur pembuktian ilmiah bahwa hal itu dapat Anda raih, baik ada seseorang yang pernah meraih hal yang sama atau bahkan Anda sudah meraih dan ingin meraihnya kembali. Yang kelima adalah time bound, yang artinya adalah rentang waktu yang jelas dalam proses pencapaian keinginan tersebut. Di sini saya akan membahas tentang peluang usaha yang saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi kebutuhan konsumen kita dan bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga menjadi ide bisnis yang potensinya untuk berkembang di masa depan, perilaku kita perlu kita ketahui di dalam kehidupan tentunya tidak lepas dari sebuah masalah, dan di semua masalah tersebut pasti dibutuhkan solusi. Bagi seseorang pengusaha, masalah merupakan sebuah kebutuhan, baik itu kebutuhan saat ini maupun kebutuhan yang akan mendatang. Dan solusilah yang merupakan pemenuhan kebutuhan tersebut. Seseorang pengusaha juga harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan solusi sehingga ia memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang sudah diketahui, masalah yang ada di dalam sekitar kita merupakan kebutuhan. Suryana telah mengelompokkan menjadi 5 kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik, yaitu kebutuhan jasmani yang sehat, segar, dan aman. Untuk mencapai peluang ini kita bisa menyediakan jasa, yaitu menjual kelas yoga atau program senam. Yang kedua yaitu mental rasional, di mana manusia butuh mental yang rasional seperti berwawasan kritis serta objektif. Untuk mencapai peluang ini kita bisa menjual buku-buku yang bermanfaat, kemudian menyediakan jasa mengajar les privat. Selanjutnya yang ketiga, psikososial, di mana manusia itu ingin memiliki status sosial, populer, dan emosional yang matang. Untuk mencapai hal ini dengan menjual barang kredit atau barang bermerek, barang branded atau barang bermerek, sehingga yang memakainya merasa berkelas dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya,
psikologi personal, di mana manusia ingin menjadi manusia utuh yang berkepribadian. Di sini artinya manusia itu sering menintrospeksi diri, merefleksikan pengalaman-pengalamannya, kemudian mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, serta bisa merasakan kelas. Untuk mencapai tujuan ini bisa membantu konsumen kita dengan menyediakan alat tulis yang berbentuk unik dan cantik dengan berbagai mode, serta menyediakan buku diari supaya mereka bisa menintrospeksikan atau merefleksikan dengan mengisi buku diari tersebut. Dan yang terakhir yaitu spiritual, di mana manusia ini butuh menjadi manusia yang spiritual, yang harmonis, inovatif, religius, dan saleh. Untuk mencapai tujuan ini kita bisa menjual dupa, tempat bunga, pakaian ibadah seperti kebaya, selendang, kemben, dan udeng. Kemudian di sini juga harus mempertimbangkan untuk memilih lapangan usaha karena cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk diri kita. Dan bisnis yang sukses di masa lalu belum tentu sukses di masa kini, apalagi di masa depan. Serta kriteria ketiga adalah berbeda daerah, berbeda hasil. Kemudian dari ketiga kriteria tersebut, kita bisa mengerucut analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, yang merupakan proses perencanaan yang membantu perusahaan Anda mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Tujuan utama dari analisis SWOT yaitu adalah untuk membantu organisasi mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini perlu kita ketahui karakteristik analisis SWOT. Analisis SWOT berfokus pada 4 elemen yang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi kekuatan yang mengaruhi strategi, tindakan, dan inisiatif. Mengetahui elemen-elemen positif dan negatif ini dapat membantu perusahaan lebih efektif mengkomunikasikan bagian mana dari sebuah rencana yang perlu dilakukan atau yang perlu diakui. Saat menyusun analisis SWOT, individu bisa membuat tabel terpecah menjadi 4 kolom untuk membuat daftar setiap elemen yang berdampak secara berdampingan untuk perbandingan. Kekuatan dan kelemahan biasanya tidak akan cocok dengan peluang dan ancaman yang tercantum, meskipun mereka harus berkoreksi karena mereka pada akhirnya terkait bersama atau terikat bersama. Dengan memasangkan ancaman eksternal dengan kelemahan internal yang menyoroti masalah paling serius yang dihadapi perusahaan. Setelah Anda mengidentifikasi risiko, maka Anda kemudian dapat memutuskan apakah yang paling tepat untuk menghilangkan kelemahan internal dengan menugaskan sumber daya perusahaan untuk memperbaiki masalah, atau untuk mengurangi ancaman eksternal dengan meningkatkan area bisnis yang terancam dan mengatasi setelah memperkuat bisnis Anda. Selanjutnya, pada topik komunikasi, saya mempelajari cara berkomunikasi yang baik adalah berbicara dengan baik, diam, simak, dan dengarkan dengan seksama. Kemudian, sesuai dengan konteks, jangan terlalu self-centered, mengendalikan emosi, dan yang paling penting adalah mengutamakan etika. Jika saya menjadi seorang pengusaha, maka saya akan berkomunikasi dengan karyawan atau pelanggan
atau partner dengan cara komunikasi horizontal adalah cara berkomunikasi yang ditunjukkan untuk menjalin hubungan baik antara atasan yang setingkat dan diwujudkan biasanya dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Komunikasi vertikal adalah proses menyampaikan informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan. Contohnya, setiap pegawai harus memberikan laporan kepada atasan setiap harinya dengan tujuan agar bisa mengkoordinasikan semua kegiatan agar SDM perusahaan kerja optimal dan operasional perusahaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebagai pengusaha, saya akan memotivasi diri saya sendiri dan karyawan dengan cara fokus pada tujuan berkarir. Salah satu cara termudah mendorong diri saya sendiri adalah dengan merasa yakin bekerja tidak akan terasa berat saat bekerja keras. Fokus pada tujuan akan membuat pekerja apapun terasa jauh lebih mudah. Buat pekerja keras sebagai sesuatu yang mudah dengan menganggapnya sebagai tantangan untuk dilakukan. Berkumpul dengan rekan kerja yang bekerja keras. Hindari rekan kerja yang senang mengeluh dan malas. Pastikan berkumpul dengan rekan kerja yang senang bekerja keras serta membantu juga akan memberi inisiatif lebih kepada saya yang sangat bekerja keras agar relawan semakin semangat dan termotivasi. Berikut ini merupakan fungsi komunikasi dan kewirausahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan pemasaran produk, yang kedua meningkatkan kualitas produksi, yang ketiga meningkatkan kerjasama, yang keempat meningkatkan kualitas pemimpin, yang kelima meningkatkan citra kewirausahaan, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan suatu masalah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahi.